Konsep belajar dan teori belajar. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Penerapan teori di dalam kelas ada 3, teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Teori behavioristik adalah teori di mana proses belajar terjadi karena adanya hubungan dan rangsangan dan tanggapan. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan stimulus. Kemudian penerapan teori behavioristik ini, cara yang paling sederhana untuk membentuk perilaku siswa adalah dengan memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa yang berupa pujian, persetujuan, pemahaman, ataupun motivasi. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam alam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses belajar, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Penerapan teori sosial kognitif dalam kelas adalah ketika seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Teori konstruktivisme ada 2 berdasarkan para ahli, yaitu ahli Jean Piaget dan ahli Vygotsky. Berdasarkan Jean Piaget, teori konstruktivisme adalah pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Berdasarkan Vygotsky, teori konstruktivisme ini adalah interaksi sosial individu dengan lingkungannya, dan kemudian belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kemudian penerapan teori konstruktivisme dalam kelas, yaitu yang pertama mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu mengenai model pembelajaran turunan dari teori konstruktivisme. Sebenarnya banyak sekali, cuman kelompok kami mengambil 5 model, yaitu model cooperative learning, model inquiry learning, model jigsaw, model kooperatif skriptif, dan model investigasi kelompok. Model cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok. Kemudian inquiry learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis. Prinsip pembelajaran inquiry ada 4, yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual, interaksi, bertanya, dan belajar berpikir. Kemudian model jigsaw adalah salah satu mode atau metode pembelajaran aktif yang melibatkan semua siswa. Menguasai berbagai mode pembelajaran adalah salah satu aspek kompetensi pedagogik. Kemudian model kooperatif skriptif adalah paham konstruktivisme. Pada pembelajaran ini terjadi kesepakatan antara siswa dengan aturan-aturan yang dikolaborasikan. Kemudian model investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan, baik dalam topik maupun proses pembelajaran. Hal yang dapat membedakan model pembelajaran investigasi kelompok dengan pembelajaran lain adalah fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat memberikan interaksi langsung dan berbagai macam sumber untuk menghubungkan ke dunia nyata. Untuk itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Aldi Aditama. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2022, jurusan Geografi. Di sini saya ingin mencoba memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran,
yaitu tentang studi kasus seorang anak yang bernama Tania. Tania ini adalah seorang anak berumur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan juga memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, menurut kami, kemampuan rendah yang dimiliki Tania dikarenakan rendahnya keinginan anak tersebut untuk sukses, sehingga minat dan motivasi belajarnya pun rendah dan berakibat pada kemampuannya yang kurang berkembang. Oleh karena itu, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberi informasi atau referensi kepada Tania perihal peran-peran atau cita-cita yang dapat dia wujudkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa guru lakukan untuk menstimulus Tania untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang pertama adalah keluarga sebagai inspirasi. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Keluarga anak memiliki ayah, ibu ataupun kakak-kakak. Anggota keluarga tersebut bisa menjadi inspirasi bagi anak dengan tujuan meningkatkan motivasi anak. Guru bisa bercerita mengenai profesi yang dikerjakan oleh orang tuanya, atau orang tua juga bisa berbagi pengalaman yang mereka lalui untuk mewujudkan cita-cita atau profesinya. Hal tersebut bisa menjadi pemicu bagi anak untuk sukses atau bahkan kelak bercita-cita memiliki profesi yang sama seperti orang tuanya ataupun siapapun yang di lingkungan terdekatnya. Yang kedua adalah jangan batasi daya imajinasi anak. Seperti kita ketahui, anak memiliki daya imajinasi yang sangatlah tinggi dan hampir tak terbatas. Sebaiknya kita tidak membatasi daya imajinasi tersebut dengan konteks kehidupan yang sesungguhnya yang biasa dilalui oleh orang dewasa, melainkan mengaitkan imajinasi tersebut dengan kehidupan yang nyata. Misal jika anak bercita-cita menjadi superhero, maka sebaiknya kita tidak mengatakan hal tersebut tidak mungkin, melainkan mengaitkan tugas superhero tersebut di dunia maya dengan profesi pekerjaan yang sesuai atau yang berkaitan di dunia nyata. Misalkan superhero kan memiliki tugas untuk menumpas kejahatan, maka tentu di dunia nyata pun ada pekerjaan atau profesi yang melakukan tugasnya atau berkewajiban menumpas kejahatan. Nah, Tania ini bisa diberikan referensi untuk mewujudkan cita-citanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah minat dan bakat yang dimiliki Tania mungkin di luar bidang sekolah. Kemampuan rendah yang dimiliki Tania bisa jadi dilihat dari prestasinya di mata pelajaran yang diajarkan sekolah. Namun bisa jadi minat dan bakat Tania justru di luar mata pelajaran yang diajarkan oleh sekolah. Guru sebaiknya mengajak ngobrol Tania dan menanyakan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan atau ia sukai. Jika Tania menyenangi sesuatu aktivitas tertentu, maka bisa jadi minat dan bakatnya berkaitan dengan aktivitas tersebut. Yang keempat, amati aktivitas bermain anak atau lingkungan anak. Guru sebaiknya mengamati lingkungan bermain Tania. Anak-anak biasanya memiliki imajinasi untuk meniru suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tania mungkin bermain peran dengan anak-anak lainnya. Dari aktivitas tersebut kita bisa melihat peran apa yang ia sukai. Selanjutnya, guru bisa mengkonfirmasi pada Tania perihal perannya. Apakah peran yang ia sukai jika telah diketahui Tania menyukai suatu peran tertentu, maka guru bisa memberikan motivasi agar Tania bisa mewujudkan perannya di dunia nyata, yaitu dengan mewujudkan cita-citanya, sehingga Tania akan serius dalam belajar dan berusaha mewujudkan peran yang ia senangi. Yang kelima, guru memberikan referensi dalam pembelajaran. Selain mengamati lingkungan keluarga dan pertemanan, guru juga bisa memberikan referensi cita-cita pada Tania dalam proses pembelajaran. Namun sebelum itu, guru sebaiknya mengetahui dahulu gaya belajar Tania. Gaya belajar sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Jika gaya belajar Tania visual, maka guru bisa memberikan buku cerita atau memperlihatkan tayangan-tayangan inspiratif untuk Tania. Jika gaya belajarnya adalah audio, maka guru bisa bercerita tentang tokoh-tokoh yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi Tania. Namun jika gaya belajarnya kinestetik, maka guru bisa membuat teater sederhana di mana anak-anak dan Tania di kelas ikut berperan dalam kisah yang akan dibawakan. Dan guru bisa memberikan Tania peran yang ia inginkan. Nah, jika Tania telah menemukan cita-cita atau peran yang ia ingin wujudkan, maka tugas guru selanjutnya adalah bertugas mendampingi dan menuntun Tania agar bisa mewujudkannya.
Guru bisa memberikan motivasi atau juga memberikan semangat agar cita-cita Tania bisa tercapai. Maka seiring berjalannya waktu, kemampuan Tania akan semakin terasa ataupun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Tania ingin mewujudkan cita-citanya. Nah, dengan demikian kemampuan Tania akan semakin meningkat dan tinggi, dan dia pun semangat belajarnya pun akan meningkat. Terima kasih. Sekian. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Amin Natsir, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Jurusan Geografi. Nah, di sini saya akan membahas penyelesaian masalah berkaitan dengan studi kasus kondisi peserta didik. Di mana saya memiliki peserta didik yang bernama Samuel. Dia merupakan siswa yang berumur 10 tahun. Namun dia memiliki masalah di mana dia memiliki rasa takut akan kegagalan yang kuat. Tapi dia memiliki sifat bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi. Nah, jika kita lihat kondisi Samuel, ya walaupun memang memiliki sifat pekerja keras, tapi dia takut akan kegagalan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Dikutip dari artikel edumasterprivat.com, kondisi yang dialami Samuel merupakan hasil dari rasa ketidakpercayaan diri yang sangat rendah. Dan itu juga yang dirasakan Samuel cenderung memiliki sifat perfeksionisme dan juga pengalaman yang buruk di masa lalu bahkan sejak kecil. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan Samuel. Nah, kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik. Bisa berbentuk pemberian motivasi yang kuat guna mengatasi rasa takut akan kegagalan. Nah, saya akan mengupayakan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi bagi peserta didik, terutama Samuel. Yang pertama, saya akan memberikan tuntunan kepada Samuel berupa pemberian informasi-informasi yang baik dan bersifat positif, sehingga Samuel mampu mengembangkan dirinya. Selain dia mempunyai sifat pekerja keras untuk belajar, untuk mengetahui berbagai macam pengetahuan dan pengalaman, tapi dia juga mampu untuk memberikan berbagai macam gagasan dan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh Samuel, sehingga dia tidak takut akan kegagalan yang dihadapi. Nah, selain itu juga saya sebagai guru akan memberikan dorongan kepada peserta didik untuk melawan rasa takut. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir positif. Saya akan memberikan dorongan-dorongan, memberikan motivasi kepada Samuel, sehingga mindset dari Samuel tidak ketika menghadapi masalah tidak bersifat negatif, tidak takut akan kegagalan. Nah, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Samuel bisa teratasi. Selain itu juga saya akan mengupayakan pemberian apresiasi setinggi-tingginya kepada peserta didik, terutama Samuel, apabila menyelesaikan atau berhasil menyelesaikan pembelajarannya atau pekerjaan masalah yang dihadapi. Dan jangan memarahinya. Saya mengupayakan jangan memarahi peserta didik, terutama yang dialami Samuel, yang mempunyai sifat takut akan gagal yang sangat kuat. Nah, tapi saya akan memberikan pujian, akan memberikan apresiasi, sehingga memberikan dorongan dari dalam diri Samuel tersebut. Selain pemberian apresiasi, saya juga secara bertahap akan merencanakan pemberian hadiah apabila Samuel atau peserta didik tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, selain itu juga selain pemberian hadiah, tidak lupa untuk menyebutkan seberapa baik mereka telah melakukan pekerjaan mereka, meskipun itu tidak sepenuhnya sempurna. Nah, yang terakhir, saya akan menawarkan bantuan
kepada peserta didik, terutama Samuel, apabila mengalami kesulitan, baik itu dalam belajar ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan bimbingan dan tuntunan yang baik secara perlahan-lahan akan menimbulkan rasa antusias, rasa berani, dan rasa percaya diri untuk melakukan berbagai macam keputusan. Nah, mungkin seperti itu berbagai macam strategi yang akan saya lakukan kepada peserta didik saya yang bernama Samuel tersebut. Nah, jika kita lihat dari kondisi yang dialami Samuel, tentu kita sebagai guru harus bisa menjadi pembimbing dan penuntun untuk memberikan motivasi secara internal dan personal, untuk memberikan kepercayaan diri dan kemampuan yang mereka miliki tanpa takut akan kegagalan yang dihadapi. Oke, sekian metode yang akan saya lakukan apabila dihadapkan masalah seperti yang dicontohkan oleh Samuel yang berusia 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga motivasi belajar dari peserta didik yang bernama Sandra, yaitu peserta didik yang berusia 13 tahun, memiliki sikap tenang dalam belajar namun suka meremehkan teman-temannya, yaitu Tania, Samuel, dan Robert. Nah, berdasarkan psikologis peserta didik, Sandra ini adalah peserta didik remaja yang memiliki perasaan yang cukup sensitif serta tidak menentu dan hanya nyaman jika bergaul dengan teman-temannya yang sefrekuensi saja. Sandra memiliki sikap tenang yang belajar. Hal tersebut bisa menjadi modal bagi Sandra untuk menjalani proses belajar yang baik, sehingga hal ini harus terus dipertahankan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menjaga Sandra dari berbagai macam distraksi yang dapat mengganggunya ketika belajar, sehingga motivasi belajar Sandra bisa stabil dan ia merasa nyaman ketika belajar. Setelah ia nyaman dengan posisinya ketika belajar, maka Sandra bisa menjadikan dirinya sebagai role model bagi teman-teman terdekatnya agar tetap tenang dan nyaman juga ketika belajar, sehingga terciptanya komunitas belajar yang sangat nyaman bagi Sandra. Namun Sandra memiliki permasalahan sosial, yaitu sikapnya yang meremehkan keterampilan teman-temannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru haruslah memberikan pemahaman bahwasanya setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk Sandra sendiri. Sehingga Sandra tidak boleh meremehkan teman-temannya. Selain itu, Sandra juga harus memahami bahwasanya setiap peserta didik bersifat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika Sandra merasa lebih baik dari teman-temannya, maka guru harus menanamkan kepedulian sosial dalam diri Sandra kepada teman-temannya, menjadikannya sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya secara santun dan rendah hati, sehingga ia merasa lebih percaya diri dan bisa lebih bernilai bagi teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Sakti. Hari ini saya ingin membahas suatu permasalahan dalam pembelajaran. Salah satunya, studi kasus yang saya dapatkan adalah tentang Robert, usia 16 tahun. Dia mengalami sedikit minat belajar di sekolahnya dikarenakan dia tinggal dengan bibinya. Dan dalam kondisi ini kita tidak bisa menghubungi orang tuanya. Bagaimana sikap guru untuk mengatasi hal tersebut? Kita berangkat dari teori Abraham Maslow tentang hierarchy of needs. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan, mulai dari yang terkecil sampai kebutuhan yang paling terbesar. Dalam hierarchy of needs, kita mengenal hal yang paling dasar adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologi, seperti makan dan minum, kemudian safety needs, kebutuhan akan rasa nyaman, kemudian ada love and belongings atau kebutuhan akan rasa kasih sayang. Sampai pada akhirnya kita akan berada pada titik self-actualization atau setiap manusia memiliki kebutuhan akan mengaktualisasikan dirinya. Akan tetapi dalam teori hierarchy of needs ini kita harus berangkat dari hal kecil. Maka setiap manusia itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru
dia akan berangkat pada kebutuhan di atasnya. Oleh karena itu, dari kasus yang dialami Robert yang tinggal bersama bibinya, saya mengidentifikasi bahwa Robert mengalami kebutuhan dasar kasih sayangnya itu tidak terpenuhi karena dia tinggal bersama bibinya, sehingga dia mengalami demotivasi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa dalam mengatasi masalah ini, guru harus hadir sebagai figur teladan yang memiliki empati, yang mampu menjadi teman diskusinya dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan private dan perasaan secara personal. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkannya ya kita harus berusaha menjadi teman diskusi yang bersifat fundamental, sehingga kita harus mampu merawat harapannya. Karena pada hakikatnya manusia itu akan bersemangat, akan termotivasi jika harapannya hidup di pikirannya. Kasih sayang tentu tidak cuma berasal dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, guru harus bisa memfasilitasi itu. Kita harus memberikan empati, kepedulian kepada Robert tentang cita-citanya, mimpi-mimpinya. Kita juga harus bisa menemukanali masalah-masalahnya, sehingga kita menjadi sosok figur yang menggantikan ayah dan ibunya. Selain itu, circle pertemanan dan lingkungannya mempengaruhi Robert. Dalam hal ini, dia butuh kawan yang bisa menjadi support system bagi dia, atau pasangan yang bisa membuatnya bahagia. Apapun itu, intinya Robert dalam hal ini membutuhkan penyelesaian dalam kebutuhan kasih sayang. Maka dari itu, yang paling penting adalah kebutuhan kasih sayangnya ini harus terpenuhi. Jika kebutuhan kasih sayang ini terpenuhi, maka saya yakin betul dengan sendirinya minat dan harapan dari Robert akan terwujud, sehingga dia akan mencapai titik di mana harapannya harus dia rawat, sehingga kita akan memperjelas target dalam hidupnya. Lalu pada akhirnya dia akan berproses ke tahap selanjutnya, yaitu proses aktualisasi diri, keinginan untuk mencapai sebuah prestasi. Maka dari itu, berangkat dari teorinya Abraham Maslow, maka terpenuhinya poin kasih sayang akan membuat Robert mampu mencari kebutuhan lain berupa aktualisasi diri, sehingga fokus dalam meningkatkan minat Robert adalah membantunya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya melalui hadirnya guru sebagai figur teladan, teman-teman yang mendukung dan solid, dan mungkin kekasih yang bisa membuatnya bahagia dan termotivasi. Mungkin itu saja dari saya tentang studi kasus Robert. Terima kasih.